Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat, Ibu Ayu Endah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Program Studi Teknik Industri. Pada kesempatan ini, kami yang beranggotakan Teresa Indrajeni Kusuma, Hilmi Aditya Reza Gunawan, saya sendiri Ines Mulia Nurdiana, dan Yuanita Lucky Fernanda akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami yang berjudul Increasing Teamwork, Organization Commitment, and Effectiveness Through the Implementation of Collaboration Resolution. Next. Baik, hal yang akan dijelaskan pada presentasi kami, yaitu yang pertama introduction, yang kedua literature review, yang ketiga metodologi, yang keempat result and discussion, yang kelima atau yang terakhir conclusion. Next. Baik, selanjutnya adalah introduction. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara gaya kepemimpinan dan komitmen dengan efektivitas organisasi. Konflik dapat membuat lingkungan kerja menjadi kurang nyaman, mengurangi persepsi individu tentang kerja sama satu tim dan kepuasan kerja. Pendekatan gaya manajemen konflik berpengaruh positif terhadap integrasi kerja tim. Jadi, faktor keterbatasan sumber daya manusia dalam organisasi dapat menimbulkan motivasi akan pentingnya kerjasama, sehingga setiap unit dapat memperoleh manfaat secara optimal di tingkat fakultas, jurusan, dan program studi. Next, nah, di sini merupakan literatur review dari penulis. Jadi, yang pertama adalah organization conflict, di mana manajemen konflik melibatkan perancangan strategi untuk meminimalkan beberapa konflik dan meningkatkan efektivitas dari kerjasama organisasi. Sedangkan resolusi konflik melibatkan pengurangan konflik dengan memanfaatkan komunikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah leadership. Beberapa model kepemimpinan yang biasa ditemukan dalam praktik organisasi adalah model kepemimpinan situasional, model kepemimpinan transformasional, model kepemimpinan adaptif, dan model kepemimpinan adaptif integratif. Nah, dan selanjutnya adalah organisasi komitmen, di mana kepuasan kerja akan terpicu jika organisasi dapat meningkatkan komitmennya karyawan. Komitmen karyawan ini terhadap organisasi merupakan proses yang berkesinambungan, di mana merupakan pengalaman individu ketika bergabung dengan suatu organisasi. Selanjutnya, next. Oke, di poin selanjutnya masih tentang literature review. Kita akan membahas tentang social affiliate, di mana kerja tim dalam organisasi dapat dianggap sebagai kelompok dewasa yang terdiri dari orang-orang yang saling bergantung, termotivasi, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Pada poin selanjutnya adalah organizational effectiveness, yang mana artinya efektivitas organisasi ini diukur dari tingkat pencapaian tujuan. Efektivitas suatu organisasi jauh lebih besar daripada besarnya efektivitas individu dan kelompok. Sehingga organisasi dapat efektif jika mampu mencapai tingkat kerja yang lebih tinggi dari jumlah kerja masing-masing bagiannya. Di poin selanjutnya adalah the relationship between collaborative resolution and integrative adaptive leadership. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya pendekatan kolaboratif, peran dan tugas pemimpin harus beradaptasi dengan mengembangkan kompatibilitas dengan lingkungan organisasi, di mana kepemimpinan adaptif juga lebih kreatif dan inovatif, terbuka, serta bertanggung jawab. Oke, kita next di selanjutnya. Nah, selanjutnya ada the relationship between collaborative resolution and teamwork, di mana penyelesaian konflik melalui pendekatan kolaboratif yang disebabkan oleh variasi dalam pelaksanaan tugas akan meningkatkan kerjasama tim. Kerjasama tim membutuhkan kemauan setiap komponen di setiap tingkat untuk kepentingan pengembangan organisasi. Poin selanjutnya adalah the relationship between integrative, adaptive leadership, and teamwork. Nah, kualitas kerjasama sebagai anggota integral organisasi dalam menyelesaikan suatu tugas tergantung pada pimpinan organisasi sebagai penggerak utamanya.
Nah, tim yang solid dapat terbentuk jika pemimpin mampu menampung kreativitas bawahannya. Dan selanjutnya adalah the relationship between collaborative resolution and affective commitment. Di sini membahas tentang secara eksplisit mengungkapkan hubungan antara resolusi kolaboratif dan komitmen organisasi. Model resolusi yang memiliki hubungan positif dengan konflik, tugas substantif, adalah pendekatan integratif kolaboratif dengan munculnya konflik substantif terhadap komitmen organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Masih ada di dalam literatur review. Yang pertama, ada the relationship between integrative adaptive leadership and effective commitment, yang dimana ini tuh merupakan konflik yang substansinya dengan pendekatan yang kolaboratif, yang optimal, akan membuat karyawan masa dibutuhkan dan tetap mau bertahan di dalam organisasi. Jadi intinya di sini adalah kenyamanan yang didapatkan oleh karyawan selama bekerja. Lalu yang terakhir ada the relationship between effective commitment and organizational effectiveness, di mana ini tuh merupakan komitmen afektif berpengaruh pada positif terhadap efektivitas organisasi, yang ditunjukkan bahwa komitmen seseorang untuk tetap loyal dan bekerja pada organisasi akan memberikan kekuatan bagi individu atau organisasi mencapai tujuan. Jadi tujuan organisasi atau output dari organisasi akan berhasil jika mempunyai karyawan atau anggota yang mempunyai tujuan bersama, yang fokus pada tujuan bersama. Baik, slide selanjutnya. Berikut merupakan metodologi yang kami gunakan, yang digunakan oleh jurnal kami, yaitu yang pertama ada pengukuran indikator resolusi kolaboratif, lalu yang kedua pengukuran indikator teamwork, yang ketiga pengukuran indikator kepemimpinan adaptif integratif, yang keempat adanya pengukuran indikator komitmen afektif, dan yang terakhir adalah indikator afektivitas organisasi. Nah, metode yang diambil adalah sampel berdasarkan simple random sampling. Berikut merupakan results and discussion. Jadi yang pertama kita ada data normally evaluation atau evaluasi normalitas data, yang dimana itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masing-masing indikator itu multivatnya adalah sebesar 0,530, lebih kecil daripada 2,58. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data yang digunakan penelitian ini adalah distribusinya normal. Lalu yang kedua ada evaluation of multicollinearity, yaitu evaluasi multicollinearitas, yang dimana itu hasil analisisnya determinan matriks convariance dengan sampel dalam penelitian ini adalah 4,7,67. Pengujian ini menunjukkan bahwa nilai determinan sangat tinggi dan dapat dikatakan tidak terjadi multicollinearitas. Dan yang terakhir adalah full model of SEM atau structure equation modeling, yang dimana itu merupakan model penuh SEM. Hasil ini menunjukkan bahwa afektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh komitmen afektif, yang dimana itu merupakan keinginan untuk meningkatkan kualitas prodi atau kualitas organisasi sebagai bentuk komitmen, dan loyalitas dapat mendorong dosen untuk berprestasi secara maksimal. Yang dapat dikatakan bahwa ini merupakan kualitas organisasi yang didukung oleh setiap anggotanya. Slide selanjutnya. Dan ini merupakan conclusion yang ada. Jadi yang pertama ada resolusi kolaboratif dapat mengarah pada hubungan kerja yang lebih baik antar anggota. Lalu analisis mengungkapkan efek positif pada resolusi kerja sama tim kolaboratif. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kerjasama tim, perusahaan harus dibantu dalam menyelesaikan pengenalan penyelesaian konflik kolaboratif di tingkat program studi. Dan yang terakhir adalah resolusi kolaboratif memiliki efek positif pada komitmen afektif. Jadi intinya di sini adalah teamwork sangatlah penting yang ada di dalam organisasi, karena tujuan utama organisasi akan dapat tercapai jika setiap anggota baik di setiap tingkat dapat berkolaboratif dan dapat upgrade sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, ini untuk jurnal referensi yang kami gunakan dalam pembuatan tugas besar kami yang berjudul Encouraging Teamwork Organization, Commitment and Effectiveness Through the Implementation of Collaboration Resolution. Baik, sekian penyampaian topik tugas besar
kami yang berjudul Increasing Teamwork, Organization Commitment, and Effectiveness through the Implementation of Collaboration Resolution. Untuk kurang lebihnya dan kesalahan kata yang mungkin terucap, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.